Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu membunuh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Ada. Gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Sri Kandi tidak jadi Senopati utama. Ibu, kenapa kesini, Bu? Apa kamu tidak senang? Ini pertama kalinya kamu pergi perang sebagai panglima. Apa tidak boleh ibu memberikan restu? Oh ya, kamu kenakan ini agar selamat. Terima kasih, Bu. Dan ini untuk istri kamu. Ibu hanya tidak ingin nama baik keluarga kita hancur cuma gara-gara dia. Ya, terima kasih juga, Bu. Aku peringatkan kalian. Sekarang ini kita tidak pergi untuk main-main. Tapi kalian akan kubawa untuk mengantarkan nyawa kalian. Jika bukan kalian sendiri, maka nyawa musuh kalian yang akan melayang. Dan karena kalian semua cuma punya satu nyawa, jangan ada yang pernah bertindak gegabah. Mengerti? Siap! Sekarang aku bawa kalian pergi. Dan aku harap aku bisa membawa kalian pulang lagi.
Pasukan, berangkat! Tetap saja Panglima Saka dan Senopati Srikandi tidak pernah sejalan. Kerahkan pasukan. Baik, Pangeran. Pasukan! Berangkat! Kamu ngapain di sini? Aku cuma mau bilang, kamu hati-hati ya. Jaga diri kamu. Iya. Eh, Ih, apalagi sih kamu mau ikut? bukan. Nih, Apa ini? bawa aja. Yaudah. Tolong, kenapa aku tidak dicium? Pasukan Banjaran sudah berangkat. Siapa pemimpinnya? Panglima Sakawijaya Sakawijaya. dan Senopati Srikandi sebagai ujung tombak. Mereka sudah datang. Kita sambut dengan senang. Prajurit, sudah kau bereskan penduduk desa? Sudah, Senopati. Bagus. Biar itu menjadi hadiah mereka. Siap, Senopati. Lapor Panglima, pasukan Tegal Arum sudah memasuki wilayah Sangkaputung. Sangkalputung? Itu dekat sekali. Laporanmu bisa dipercaya. Ada seorang warga yang meloloskan diri, Senopati. Dia ada di luar. Bawa masuk dia. Siap. Panglima, tolong kami Panglima. Panglima, mereka sadis sekali. Mereka telah membantai semua penduduk Panglima. Tolong kami Panglima. Ajar! Panglima, kita harus segera hentikan ini. Tidak bisa. Kita tidak boleh gegabah, Pangeran. Panglima, kita harus kerahkan pasukan untuk menolong rakyat kita ini. Apa disebut gegabah? Maaf, Pangeran. Tapi di sini kita yang mengawasi prajurit terbanyak. Jadi kita tidak bisa sembarang memecah pasukan. Panglima Saka, apa kamu setuju dengan usulnya Srikandi? Usul Senopati Srikandi masuk akal. Pasukan Tegal Arum tiba-tiba muncul. Pasti ada maksud tertentu, Pangeran. Dan mereka membantai rakyat dengan keji. Kenapa kita tidak kirim pasukan? Jadi saya putuskan untuk mengirimkan pasukan, Pangeran. Panglima, tolong dipikirkan kembali. Prajurit, Siap. kalian boleh keluar. Memadamkan api harus segera dilakukan. Kalau tidak ingin semuanya musnah, Senopati. Panglima, Senopati Srikandi, ini perintah. baik kalau begitu. Saya dan pasukan akan maju duluan untuk menyerang pasukan Tegal Arum. Kamu ingin bawa pasukan? Tentu saja. Saya dan pasukan saya akan lebih dulu menolong rakyat yang ada di sana. Dan tentu saja membunuh musuh. Ini sangat berbahaya, Srikandi. Panglima, perang memang bahaya. Hidup dan mati toh cuma soal siapa duluan yang berhasil memenggal kepala lawannya. Sepertinya Senopati Srikandi patut diberi kesempatan, Panglima. Silakan. Siap. Ini agak cepat sedikit, kenapa sih? Lambat banget. Sabar, kan namanya ngantri. Iya, tapi jangan lambat. Ada apa kamu? Ikut. Ada apa Senopati? Kita harus berangkat perang sekarang. Karena kalau telat sebentar saja, kalian tidak akan mungkin bisa makan enak lagi. Belum makan. Tapi kita makan dulu, Senopati. Berangkat perang sekarang. Asik, kita mau perang. Setan kamu! Apa? Kita bisa mati di sana. Ini makan aja belum. Udah berangkat, kita berangkat. Ayo, berangkat kau. Berangkat, was. Ayo, berangkat. Prajurit, Siap. mana Senopati Srikandi? Sudah berangkat, Panglima.
Kita istirahat dulu di sini. Baik, Senopati. Kalian juga bisa melepas lelah. Tapi ingat, kita hampir mendekati daerah lawan. Betul. Jangan gegabah. Jangan ada yang menyalakan api. Dan jangan berbicara keras-keras. Mengerti? Mengerti. Diam. Jangan begitu. Kamu juga. Suara apa itu? Kamu, Ibu? Bukan aku. Kamu nih. Itu suara perutku. Suara angin, Senopati. Dewa, Dewa. Nah, kau memang murah hati. Tapi, aduh, tahu saja apa yang abang inginkan. Aduh. Pasukan, berangkat. Orang juga belum makan disuruh berangkat. Emang enak perang gua pakai isi perut dulu. Pangeran. Kenapa Paman belum tidur? Dalam menghadapi musuh seperti ini, kita harus selalu siap siaga, Pangeran. Nampaknya malam ini bukan cuma saya yang tidak bisa tidur, Pangeran. Juga Sakawijaya. Oh, tentu, Pangeran, tentu. Dia terus-menerus berdiri di pos penjagaan dengan pedang terhunus. Namun wajahnya nampak cemas sekali, Pangeran. Yang dia khawatirkan bukan hanya pasukan dari Tegal Arum, tapi Sri Kandi. Oh, masa? Iya. Walaupun saya sering menghasut mereka, toh mereka tetap pasangan suami istri. Lagi pula pasukan yang maju hanya pasukan Sri Kandi. Antara menang dan kalah, siapa yang tahu? Bagaimana mungkin Sakawijaya tidak khawatir? Tapi saya juga khawatir. Jadi Pangeran mengkhawatirkan Senopati Sri Kandi? Tentu saja. Saya yang mengatur semua ini. Buat apa kalau saya tidak melihat babak yang paling menegangkan ini? Di dalam lingkungan pejabat, tidak mengenal alasan. Di medan perang, tidak mengenal belas kasihan. Dirun, Iya, Senopati. kau naik ke atas pohon dan awasi keadaan sekitar. Siap, Senopati. Kalian, Siap. cari jalan lain yang memutar untuk bisa menembus ke belakang desa. Siap, Siap, Senopati. siap, Ingat, Senopati. hati-hati ya. Siap, Siap. Senopati. Berangkat. Ya, Sopar, kamu di sini saja menemani aku. Baik, Senopati. Tapi tetap waspada ya. Kau asli sebelah sana. Aku awasi sebelah sini. Kadang bingung, bahaya. Tapi nggak apa-apa. Mana Dewa? Dewa! 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 Di sini! Kau tahu tugasmu kan? Laksanakan. Tetap hati-hati. Aduh, 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 aduh.
mohon jalan. Aduh. Loh. Apa yang terjadi? Kau lihat sendiri ke dalam sana. Tamatlah kau Banjar. Iblis! Binatang! Ah! Saat kami datang, mereka semua sudah dibantai. Kita sangat terlambat. Kalau saja kita datang lebih awal, mungkin mereka masih bisa kita selamatkan. Si Rambang brengsek itu sengaja memancing kemarahan kita. Lapor Panglima, kami menemukan beradanya pasukan Tegal Arum. Di mana? Di luar desa ini. Kita serbu mereka, Panglima. Tidak. Maksudku, jangan. Siapa tahu ini cuma jebakan. Kita datang untuk menolong orang, bukan untuk mengubur mayat. Tapi kita datang sini untuk berperang, bukan untuk balas dendam. Perang memang tidak berperasaan. Jadi kalau bukan kamu yang mati, aku yang mati. Kita datang di sini karena dipaksa oleh mereka. Karena kita sudah di sini, kita harus menebusnya. Ayo semua! Lapor Senopati, pasukan Banjaran sudah berhasil menemukan penduduk yang kita bunuh. Bagus. Mereka pasti akan gelap mata menyerbu kita. Saat itu juga, kita bantai mereka. Siapa saja yang memimpin. Panglima Sakawijaya dengan Senopati Srikandi. Hah? Kebetulan, aku mau lihat sampai di mana kehebatan kedua orang itu. Teruskan pengintaian. Siap. Sinting prajurit Tegal Arum itu. Mereka sesama pemakan manusia barangkali. Bagaimana dengan kita? Apa? Enggak. Kita bisa seperti mereka. Kaca. Apa? Ada apa, Dewa? Ada apa? Ada apa? Mau kemana dia? Tahu. Kayak orang kemasukan setan dia ya. Kau ngapain? Saya ngomongin itu, ya Pak ya? Iya. Bolanya marah. Enggak. Dewa, kamu kenapa? Aku sedih dan takut, Sri. Kenapa Dewa Langit begitu kejam? Membiarkan aku menyaksikan pembunuhan itu. Sri, kematian itu begitu menakutkan, Sri. Ini perang, Dewa. Iya, perang. Kamu bunuh juga ya? Iya, aku memang membunuh orang. Tapi karena ini perang. Kalau aku nggak bunuh mereka, mereka yang bunuh aku duluan. Iya, namanya juga musuh. Tapi yang perlu kamu tahu, alasan aku membunuh mereka itu jelas. Aku menolong banyak orang. Terutama rakyat yang nggak bersalah. Ngerti kamu? Jadi, kalau membunuh musuh, kita menolong rakyat. Kalau suatu hari nanti aku menolong orang terus aku mati, ya itu resiko. Tapi Wak, kita ini seorang prajurit. Kewajiban kita membela negara. Nah kalau namanya seorang prajurit, ya harus berani mati. Nggak berani mati ya jangan jadi prajurit. Payah kamu. Orang lagi takut dimarahin. Dasar cewek gadungan.
Semua persiapan sudah selesai, Senopati. Lembah ini hanya punya satu jalan keluar. Pasukan Banjaran tidak mungkin mengetahui percobaan kita ini. Baik, lakukan. Baik. Prajurit, tembakan! Bisa apa pasukan Banjaran menghadapi kita? Mereka cuma punya selembar daging yang akan hangus begitu kena tembakan meriam kita. Aduh, Kakang Saka, kaget aku. Boleh aku kesini? Bukan cuma kesini, Kakang boleh apa aja. Kakang kesini cuma mau berdiri. Aku ingin membicarakan masalah kita hari ini. Sekarang ini, Kakang bicara dalam status sebagai apa? Seorang panglima atau suami? Apa harus dibedakan? Iya, buatku ini penting sekali. Kau ini keras kepala. Dulu Kakang sendiri yang bilang, keras kepala adalah sifat yang baik. Apa sekarang mau berubah? Bukan soal ini yang ingin aku bicarakan. Tapi ini penting dan harus diselesaikan. Aku tidak mau. Kenapa sih harus menghindar? Aku tidak menghindar. Baiklah. Kita sedang perang. Dan aku panglima di sini. Aku butuh pendapatmu dan pandanganmu. Tapi aku minta kamu juga menghargai pendapatku. Tolong, jangan bantah aku. Bukan cuma baik bagi kita, tapi juga pasukan kita. Jadi sekarang Kakang kesini untuk menasihati saya? Tidak. Aku hanya ingin kita bekerja sama lebih baik lagi. Baik, aku ngerti. Masih ada yang lain. Aku capek, mau istirahat. Jangan. Jangan mati. Aduh. Bangun. Siapa yang jangan mati? Siapa? Sadar. Ini aku bukan setan. Ini bukan setan. Melek dulu. Ya aku mimpi serem sekali. Aduh, takut. Mimpi tetap mimpi, tidak ada yang benar. Iya. Sekarang buka matanya. Nah, nggak ada apa-apa kan? Nggak ada. Mimpi itu bunganya tidur. Bikin ribut malam-malam. Tapi mimpi ini aneh. Ini nggak wajar. Aku harus beritahu Senopati. Alah, mimpi itu bunganya tidur. Waduh, mimpi aja percaya. Kuman, sini. Kamu kan bukan keramal. Coba, ramal. Siapa yang mau mati? Sebentar ya. Kamu. Enggak. Simsalabim makdirin katibin kajabarka dibuka. Setan, kamu melihat saya? Berarti kamu menuduh saya yang mau mati? Hah? Ya, Sabar, cuma gara-gara mimpi, sabar. Gak bisa, Ya, jangan aku. Aduh. Sri Kandi, Sri. Aku ganggu ya? Enggak apa-apa. Duduk. Ada apa? Ya. Sri, ada yang ingin aku sampaikan sama kamu. Kebetulan, aku juga. Hah?
Soal apa? Tadi Kakang Saka kesini dan dia memberi perintah. 2 jam lagi kita berangkat dan kita yang akan jadi pimpinannya. Kita akan menyerang Tegal Arum. Tentu saja. Jangan, jangan. Kalau kita berangkat sekarang semuanya, kita semuanya akan mati. Apa maksudmu? Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Saka tidak boleh pergi. Kita semua tidak boleh pergi. Dewa, pelan-pelan. Aku nggak ngerti apa maksud kamu. Sri, aku tuh diberi isyarat dari langit. Kekuatanmu sudah pulih ya? Belum. Terus kenapa kamu bisa menarik kesimpulan seperti itu? Aku mimpi. Mimpi? Iya, aku mimpi kalian berdua, kamu dan Saka, menyerang Tegal Arum. Tapi mereka mempunyai senjata yang besar sekali. Dan senjata itu memuntahkan isinya. Lalu kalian berdua, aduh Sri, aduh. Kalian berdua hancur, tercabik-cabik, berkeping-keping, kecil sekali. Ya Tuhan. Bukan hanya kamu dan Saka aja, tapi semuanya, seluruh prajuritnya hancur, tercabik-cabik. Tapi mana mungkin aku minta Kakang Saka untuk membatalkan semua perintahnya. Cuma gara-gara mimpimu, kita bisa ditertawakan prajurit nanti. Sri, aku ini sungguh-sungguh, aku serius, Sri. Iya, tapi kan... Udahlah, aku tahu kamu tidak percaya sama aku kan? Di mata kamu, aku ini hanya seorang prajurit kecil. Dewa, Dewa. Ras. Semua sudah berkumpul ya? Sudah. Ini pemberian dari Ibu untukmu. Ini dari Ibu? Iya, dari Ibu. Hati-hati. Jaga dirimu baik-baik. Aku menunggumu kembali. Jangan pernah meremehkan kekuatan musuh. Tapi ingat, kita adalah pasukan yang terbaik di negeri ini. Dan sekarang kita akan bertempur setelah kita melalui latihan yang sangat berat dan jauh lebih pintar dari mereka. Ada pertanyaan? Ya sudah, kita berdoa dulu sekarang. Ya Tuhan, lindungilah kami semua. Seperti kami selalu melindungi negeri kami yang tercinta ini. Dan jagalah keselamatan kami, agar kami bisa kembali dan menemui orang tua dan keluarga kami lagi. Selesai. Dirun. Siap, Senopati. Kau yang akan memimpin pasukan panah. Dan kami semua akan bergerak di bawah perlindungan pasukanmu. Siap, Senopati. Siap semua? Kita habisi mereka! Siap! Kita habisi mereka! Siap! Kita habisi mereka! Siap!
saudara-saudara kita sudah mati. Oh. Ibu senang sekali. Akhirnya kalian berdua pulang dengan selamat. Sri, ibu dengar kamu hampir kehilangan nyawa. Ibu? Saka, kamu baik-baik saja kan, Sri? Iya, saya baik-baik saja kok. Itulah, Sri. Walaupun ilmu kamu tinggi, tapi kan kamu tetap saja perempuan. Makanya lain kali kamu harus hati-hati. Iya, nanti saya akan lebih hati-hati. Ibu. Kenapa lagi, Saka? Sri Kandi itu kan anggota keluarga kita. Dan ibu tidak mau kalau sampai dia itu celaka. Sudahlah. Bagaimana kalau kita sekarang makan malam? Ya. Aku pulang. Aku tahu. Ini Loh, kamu tidak... Ini kan pemberian kamu sewaktu aku mau berangkat. Kenapa kamu bawa pulang? Habisnya aku hanya melihat saja. Sentuh sedikit aja, tapi tidak memakannya. Aku ragu. Kalau aku makan, apa aku masih punya kesempatan? Aku juga nggak tahu. Ya, Tantri. Aduh, itu jalan kayak bebek ngegol. Aku senang sekali kamu turun ke medan perang. Musuh bisa dihancurkan. Aku bangga pada kamu, Birawa. Tapi pasti saya tidak berjasa sendiri, Ayah. Tentu saja. Paling tidak kau bisa membuktikan kau bisa memimpin. Saya akan jujur, Ayahanda. Hanya kelihatannya saja kita menang besar. Padahal kita masih banyak menyisakan masalah. Apa itu? Saya sebagai pimpinan di lapangan melihat bahwa Panglima Sakawijaya tidak bijaksana. Dia membiarkan Sri Kandi nyaris tewas. Dan hampir seluruh prajurit tewas. Hanya saja karena kehebatan Sri Kandi dia bisa selamat. Benar ada kejadian seperti itu? Ya, itulah kenyataannya, Ayahanda. Terima kasih, Birawa. Kau berjiwa kesatria. Sayang aku harus kecewa dengan Sakawijaya. Aku hanya ingin kejujuran. Kejadian yang selama ini yang kalian lakukan bukanlah merupakan suatu kebohongan, tapi merupakan suatu tanggung jawab. Saka, apa yang telah kau lakukan sebagai panglima perang? Maaf, Baginda. Hamba sungguh tidak mengerti. Tentu saja kau tidak mengerti. Untuk itu aku suruh kamu pulang dan renungkan baik-baik. Pergilah. Baik, Baginda. Senopati Sri Kandi. Hamba Baginda. Kali ini kau benar-benar pahlawan. Kau telah mewakili rajamu untuk membunuh orang Tegal Arum yang jahat itu. Hamba hanya menjalankan tugas, Baginda. Tentu saja. Tapi Baginda, ada yang ingin hamba sampaikan. Kemenangan ini dapat kita peroleh bukan hanya karena hamba saja. Banyak orang yang membantu, termasuk Panglima Sakawijaya. Beliau benar-benar membantu. Cukup, aku sudah tahu semuanya. Untuk itu aku angkat kamu menjadi Panglima, Sinopati Utama, dengan tambahan gaji 5.000 ringgit. Terima kasih, Baginda. Yang namanya pergi berduaan dengan Sri Kandi, makan berduaan dengan Sri Kandi, kamu masih pakai otak. Sinting. Aku kan cuma ngobrol aja sama Sri Kandi. Aku juga cuma ngobrol dengan Kakang Saka. Tapi
kamu kan niatnya untuk merebut dia. Baik, kalau aku ingin merebutnya, kamu mau apa? Aku akan membuat Sri Kandi menderita. Laki-laki punya istri 2 atau 3, itu biasa. Kalau si istri lebih suka berperang dibanding mengurus suaminya, kenapa tidak mengambil istri yang lain? Kapan dia punya keturunan? Makanya Tantri lebih cocok jadi istri Saka ketimbang kamu. Tapi Bu, kami baru aja nikah. Sebelum menikah, laki-laki itu biasa punya istri simpanan. Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu mengaku pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.